Baik, kita lanjutkan ya, langsung ke materinya saja. Ini lumayan cukup agak banyak ya untuk materi NBM dan PPH ini karena dijadikan satu kali pertemuan gitu untuk, ini ada 2 sebenarnya ya, ada metodenya, ada NBM dan juga PPH. Nah ini lumayan cukup, materinya cukup banyak, jadi saya langsung mulai saja ya, nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada yang kurang jelas, nanti silahkan untuk ditanyakan, bisa raise hand atau bisa langsung open mic gitu, silakan, saya persilahkan ya. Jadi kalian tidak perlu menunggu sampai kuliahnya selesai baru tanya, itu nanti bisa langsung memotong di tengah aja nggak apa-apa. Oke, jadi untuk outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini nanti sedikit ya tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan juga ketahanan pangan. Lalu penghitungan NBM atau neraca bahan makanan, dan yang ketiga terkait dengan bagaimana kita menghitung PPH atau pola pangan harapan untuk bisa mengetahui ketahanan pangan gitu di suatu wilayah. Nah, kita review dulu ya sebentar ya. Mungkin kalian pernah dengar juga istilah-istilah ini di mata kuliah ini ya, di materi-materi sebelumnya. Kedaulatan pangan, kemandirian, dan juga ketahanan pangan gitu. Nah ini definisinya ini saya ambil dari undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini yang mengatur tentang pangan. Jadi di situ ada definisi dan lain sebagainya. Nanti mungkin filenya bisa kalian searching sendiri di Google untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini um, bisa di-download gitu dalam bentuk PDF. Nah, di sini disebutkan kalau ada 3 istilah ya. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip, tetapi ya berbeda gitu di sini. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu dia lebih ke hak gitu ya, hak secara mandiri untuk bisa menentukan kebijakan terkait pangan suatu wilayah, misalnya negara ya di sini konteksnya. Karena berdaulat itu kan dia artinya dia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kalau di sini konteksnya adalah di bidang pangan, jadi kedaulatan pangan, yaitu bangsa dan negara itu memiliki hak secara mandiri untuk bisa menentukan atau membuat kebijakan mengenai pangan yang bisa menjamin hak pangan bagi seluruh rakyat dan juga memberikan hak bagi masyarakat untuk bisa menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah itu. Lalu yang kedua ada kemandirian pangan. Nah, kalau mandiri itu kan artinya berdiri di atas kaki sendiri ya. Artinya kemampuan negara dan juga bangsa dalam bisa memproduksi, gitu, menyediakan pangan yang beraneka ragam tentunya. Nah, ini dari dalam negeri gitu. Jadi dari wilayah itu sendiri yang bisa menjamin pemenuhan pangan yang cukup sampai ke tingkat individu atau sampai ke level perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya. Di situ bisa sumber daya alamnya, manusia, sosial, ekonomi, dan juga kearifan lokal secara bermartabat gitu. Kemudian yang ketiga ada istilah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan di sini tahan ya, maksudnya ketahanan pangan ya dia artinya terpenuhi gitu. Pangan itu terpenuhi bagi negara sampai ke level rumah tangga sampai ke yang paling kecil adalah level individu atau level perseorangan. Nah, ini bisa dilihat dari ada tidaknya kesediaan atau ketersediaan bahan pangan yang cukup. Baik, cukup itu maksudnya tidak hanya secara jumlahnya saja, tetapi juga secara mutunya atau secara kualitasnya. Dan di sini harus aman, beragam, dan nilai gizinya itu bisa memenuhi gitu. Serta yang paling penting juga dia terjangkau, artinya bisa diakses oleh semua orang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai misalnya agama, nilai keyakinan, nilai budaya dalam masyarakat sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan gizinya gitu. Nah, ini mungkin 3 istilah ya yang cukup penting untuk kita pahami di topik tentang ketahanan pangan. Nah, jadi untuk sistem pangan nasional ya, itu prasyaratnya atau kondisi yang harus terpenuhi itu harus berdaulat dulu gitu. Jadi suatu bangsa dan suatu negara itu supaya bisa mencapai ketahanan pangan dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, baik secara jumlah maupun kualitasnya itu harus ada 2 yang terpenuhi. Jadi harus berdaulat, artinya negara itu bebas untuk memutuskan kebijakan ya terkait apa yang harus diproduksi, apa yang harus dikonsumsi,
dan juga kemandirian pangan. Jadi kedaulatan pangan dan kemandirian pangan ini saling berkaitan gitu, saling mendukung satu sama lain dan dua-duanya harus ada supaya ketahanan pangan ini bisa tercapai gitu. Nah, kalau ketahanan pangan dan gizi ini sudah terpenuhi, maka yang diharapkan adalah setiap individu itu bisa mempertahankan kehidupannya, bisa sehat dan produktif secara berkelanjutan karena kebutuhan pangannya terpenuhi sehingga status gizi setiap individu itu baik. Jadi itu dampak akhir yang diharapkan dari adanya tiga aspek ini. Nah, ini juga dari Undang-Undang Pangan tadi ya, nomor 18 tahun 2012, itu lingkup penyelenggaraan pangan itu ada 12 poin di sini. Jadi mulai dari perencanaannya, ketersediaan, keterjangkauan itu maksudnya bisa diakses ya, baik secara harga dan ketersediaan gitu. Lalu ada konsumsi, keamanan pangan, label dan juga iklan. Ada pengawasan juga di situ, ada sistem informasi pangan, penelitian dan juga pengembangan di bidang pangan, terkait kelembagaan pangan yang mengatur ya di sini. Lalu ada peran serta masyarakat dan juga penyidikan. Nah, untuk sistem informasi pangan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan juga penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan. Nah, kenapa ini sistem informasi pangan ini saya tampilkan di sini karena nanti yang NBM sama PPH itu kaitannya juga dengan sistem informasi gitu. Jadi data-data yang dikumpulkan lalu di situ bisa dikomunikasikan atau bisa didistribusikan sehingga semua orang itu bisa melihat sebenarnya ya data PPH, data NBM. Nah, itu terkait dengan sistem informasi pangan. Kemudian yang kedua di sini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu wajib membangun, menyusun serta mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi gitu. Jadi supaya bisa dipantau bagaimana sebenarnya ketahanan pangan di negara Indonesia itu bagaimana. Nah, itu kan ada indikatornya untuk mengukur ya. Nah, nanti salah satunya dengan PPH. Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng untuk NBM dan PPH itu. Yang ketiga, sistem informasi pangan ini penting karena informasi ini, data yang diperoleh ini, itu bisa dipakai untuk para pemangku kebijakan ya, untuk baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk membuat perencanaan, lalu pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan juga stabilitas harga pangan supaya tetap terjangkau dalam masyarakat, lalu sistem peringatan dini kalau misalnya ada masalah terkait kerawanan pangan dan juga gizi gitu. Jadi data atau sistem informasi pangan itu memang penting ya supaya bisa dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Nah, kita masuk yang pertama ke NBM ya. Tadi sekilas saja tentang undang-undang pangan. Jadi kita masuk ke penghitungan NBM atau NBM itu neraca bahan makanan. Jadi NBM ini bentuknya itu tabel, jadi dia menyajikan gambaran menyeluruh tentang supply atau penyediaan pangan, lalu utilization-nya atau penggunaan dan pemanfaatannya di suatu wilayah dalam periode tertentu gitu. Jadi wilayah ini ya di sini bisa di suatu misalnya level wilayah negara, wilayah provinsi, kabupaten kayak gitu. Jadi dia ada di setiap pemerintah daerah dan juga di pusat juga. Nah, lalu hasil dari NBM ini itu isinya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita dalam kilogram per 1 tahun gitu, atau misalnya dalam gram per hari, serta dalam bentuk zat gizi tertentu, misalnya kalori. Di sini yang dihitung yang makro ya, jadi ada kalori dengan satuan kilokalori per hari, lalu protein dan lemak yang dinyatakan dengan gram per hari. Nah, tujuan NBM ini apa? Jadi tujuan data dari neraca bahan makanan ini disusun untuk bisa menyediakan data dan informasi ya. Tadi terkait dengan sistem informasi pangan tadi. Jadi data dan informasi yang disajikan itu adalah di sini penyediaan atau pengadaan dan juga utilization atau penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam volume maupun zat gizi. Nah, ini beberapa dasar hukum untuk terkait dengan NBM ya. Yang pertama tadi sama dengan undang-undang tentang pangan, lalu ada undang-undang tentang urusan pemerintah daerah,
organisasi kementerian negara, lalu ada Permentan juga di sini, Permendagri juga tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah gitu. Jadi karena memang pangan itu kan apa namanya, ada sistem pangan itu kan memang dari level daerah sampai ke pusat gitu ya, untuk ketahanan pangan terutama. Jadi memang ada peraturannya gitu dari level daerah sampai ke pusat. Nah, manfaat NBM sendiri itu yang pertama untuk tahu jumlah penyediaan bahan pangan, lalu berapa yang digunakan dan juga berapa yang tersedia per kapita untuk konsumsi penduduk gitu ya. Lalu yang kedua, manfaat NBM ini untuk bahan evaluasi pengadaan, penggunaan, dan juga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi yang berlaku di Indonesia, yaitu di sini ada AKG, Angka Kecukupan Gizi. Yang ketiga, untuk menyusun pola pangan harapan atau PPH tingkat ketersediaan. Jadi nanti saling berkaitan. Jadi kalau misalnya data NBM ini sudah ada, nah nanti salah satu fungsinya itu untuk menyusun PPH yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Jadi ini saling berkaitan ya datanya, sistem informasinya. Karena memang harus terintegrasi sih. Jadi artinya datanya saling tidak overlap ya, tapi bisa digunakan gitu untuk keperluan yang lain. Nah, yang keempat manfaatnya untuk bahan acuan dalam perencanaan produksi ataupun pengadaan pangan. Nah, kemudian yang terakhir di sini bahan perumusan kebijakan untuk kebijakan terkait pangan dan juga gizi. Gitu. Nah, untuk dari hasil dari NBM ini input ya. Jadi di sini ada 3, ada dikelompokkan menjadi input, output, dan juga analisis lanjutan di sini. Jadi yang pertama input itu masukan ya. Jadi kalau masukan di sini yang masuk ke input itu ada data penyediaan atau food supply dan juga data penggunaan pangan atau food utilization-nya. Jadi yang dimaksud dengan food supply itu penyediaan pangan itu ya di situ ada produksi, lalu ada perdagangan. Jadi ketersediaan pangan itu kan tidak hanya dari dalam negeri ya, tapi bisa juga dari ekspor impor gitu. Atau bahan-bahan pangan yang kita impor dari negara lain misalnya. Dan food supply ini juga dipengaruhi juga oleh ekspor. Jadi kan kita produksi pangan dalam negeri itu kan tidak semuanya dipakai di dalam negeri, tetapi ada juga yang diekspor atau artinya dia dikirim ya ke luar negeri gitu. Jadi ini dipengaruhi oleh ekspor impor di sini. Kemudian ada perubahan stok. Kalau perubahan stok itu kan ketersediaan. Jadi yang namanya perubahan stok yaitu berarti perbedaan antara stok awal dan juga stok akhir di situ. Nah, lalu data penggunaan pangan, kalau penggunaan pangan itu memang dibagi ya menjadi beberapa. Kan tidak semua bahan pangan itu dikonsumsi oleh manusia itu enggak ya. Maksudnya dikonsumsi langsung itu enggak. Jadi ada yang digunakan sebagai pakan, di sini pakan itu untuk ternak. Lalu ada yang sebagian dipakai untuk benih, yang dari tumbuhan ya, dari tanaman itu kan misalnya ada hasil dari agriculture itu kan pasti ada yang akan disisihkan untuk menjadi benih. Nah, benih ini nanti dia kan ditanam lagi gitu supaya bisa menghasilkan lagi. Kemudian penggunaan ini juga bisa dimasuk ke bidang industri. Nah, industri ini ada industri pangan ataupun industri non pangan. Yang keempat itu yang dikonsumsi, lalu ada penggunaan lain di sini dan ada yang tercecer. Tercecer itu maksudnya adalah bahan pangan yang mungkin dia hilang ataupun mungkin dia terbuang ketika proses-proses baik itu prosesnya itu dari mulai sampai produksi sampai panen sampai dia terdistribusi itu kan pasti ada yang terbuang karena proses pengolahan. Nah itu yang disebut dengan tercecer. Kemudian untuk output-nya itu adalah ketersediaan bahan pangan. Jadi di sini ada ketersediaan pangan untuk konsumsi, lalu ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan jumlahnya ya. Di sini ada kilogram ataupun gram per kapita per tahun ataupun per kapita per hari. Lalu ketersediaan energi, protein dan juga lemak. Nah, analisis lanjutan dari data NBM itu adalah
dilanjutkan untuk menghitung skor PPH atau pola pangan harapan, gitu. Jadi ini nanti makanya kita ini belajar NBM dulu ya, karena memang nanti data NBM itu dipakai untuk menghitung PPH, gitu. Ini analisis lanjutannya. Nah, jadi ini saya kasih contoh bentuk tabel dari NBM atau neraca bahan makanan itu ini ada nomornya ya, di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, ini nanti ada sampai 20. Jadi ini karena tabelnya panjang, jadi saya crop sampai di sini, nanti selanjutnya saya tunjukkan yang lanjutannya. Jadi ini di kolom 1 itu ada jenis bahan makanan atau komoditasnya apa. Lalu di sini ada aspek produksi ya. Produksi itu ada masukan, ada keluaran, input dan output itu nomor 2 dan nomor 3. Kemudian ada perubahan stok. Perubahan stok itu stok awal, stok akhir perubahannya, maksudnya selisihnya. Jadi di sini kolom nomor 4, lalu kolom nomor 5 itu ada impor, kolom nomor 6 itu ada penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Gitu. Jadi yang nomor 7 ada ekspor, yang nomor 8 ada domestic supply atau penyediaan dalam negeri. Kemudian yang lanjutannya itu seperti ini. Jadi ada nomor 9 sampai nomor 20. Jadi total ada 20 kolom. Yang nomor 9 ini nomor 9 sampai nomor 15 itu adalah utilization-nya atau pemakaian dalam negeri yang meliputi tadi pakan, bibit, diolah untuk makanan maupun non makanan. Ini yang industri tadi ya. Kemudian ada yang tercecer, penggunaan lain-lain, lalu untuk sebagai bahan makanan yang kita konsumsi. Gitu. Jadi kolom nomor 9 sampai 15 ini dia masuk ke utilization, lalu kolom 16 sampai kolom 20 itu adalah outcome-nya, jadi ketersediaan per kapitanya. Di sini dinyatakan dalam kilogram per tahun, yang kolom nomor 16, lalu yang kolom nomor 17 itu dinyatakan dalam gram per hari, yang nomor 18 itu kalorinya, jadi kalori itu ya satuannya kilokalori ya per hari. Ini per kapita semua, jadi per kapita semua satuannya. Kemudian yang kolom 19 ini proteinnya, yang kolom terakhir nomor 20 itu adalah ketersediaan lemak per kapita yang dinyatakan dalam gram per hari. Nah, jadi total dari tabel NBM itu ada 20 kolom. Nah, kita akan lihat satu-satu. Kita bahas satu-satu di sini. Jadi seperti tadi ya gambar kolom yang sudah saya perlihatkan. Jadi yang pertama komponen penyediaan, itu ada kolom 1 sampai kolom 8. Nah, itu ada jenis bahan makanan, produksi masukan, produksi keluaran, perubahan stok, ini stok akhir tahun dikurangi dengan stok awal tahun, lalu impor barang masuk, penyediaan barang dalam negeri sebelum ekspor, lalu yang ekspor berapa, dan penyediaan di dalam negeri berapa. Kemudian yang kolom nomor 9 sampai 15 tadi, kolom penggunaan atau utilization yang ada dari pakan sampai ke bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, yang kolom nomor 14 itu kan ada penggunaan lain, other use ya. Maksudnya penggunaan lain itu adalah bahan makanan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan turis misalnya, atau misalnya ada pengungsi. Jadi kondisi-kondisi yang memang hal itu tidak terjadi secara terencana, tapi dia insidental gitu. Jadi misalnya untuk kebutuhan pangan turis, pengungsi, sekolah, asrama, pesantren, stok masyarakat dan swasta misalnya, ataupun penggunaan industri non pangan yang besaran jumlahnya belum diketahui karena mungkin data penggunaannya belum tersedia ketika NBM itu disusun. Jadi untuk jaga-jaga ya istilahnya, di situ ada alokasi untuk kebutuhan lain atau penggunaan lain, other uses gitu. Nah, yang terakhir untuk kelompok ketersediaan ya, itu kan outcome-nya. Jadi kolom 16 sampai kolom 20 yang masuk ke komponen ketersediaan. Jadi di situ tadi sudah saya jelaskan ada ketersediaan pangan per kapita, per kilogram per tahun, serta gram per hari. Lalu yang nomor 18 itu energi, kolom 19 itu ketersediaan protein, dan yang kolom nomor 20 terakhir adalah ketersediaan lemak. Nah, lalu tadi yang kolom pertama itu kan jenis bahan makanan ya. Jadi di jenis bahan makanan itu ada beberapa kelompok bahan makanan di situ. Jadi memang sudah dikelompok-kelompokkan per jenisnya.
Jadi, tinggal mengikuti gitu. Jadi ketika mengisi NBM itu tinggal mengelompokkan. Jadi misalnya beras, berarti dia kalau beras masuk ke padi-padian, seperti itu. Jadi di sini ada kalau nggak salah ada 11 kelompok. Nah ini yang kolom kolom pertama itu ada 11 kelompok bahan pangan ya. Nah ini kita lihat satu-satu. Jadi yang pertama ada padi-padian. Kalau padi-padian ya sudah jelas ya, misalnya gandum, dan juga turunannya, terigu ya, gabah, beserta produksi turunannya seperti beras dan lain-lain, ada jagung dan lain-lain. Nah, makanan berpati itu juga sudah cukup jelas ya, intinya yang mengandung pati kan biasanya dari akar atau umbi-umbian gitu di situ. Jadi ada misalnya ubi jalar, ubi kayu, dan lain-lain sebagainya. Serta di situ tentunya untuk produk turunannya juga, misalnya tepung ya, dalam bentuk tapioka, gaplek, tepung sagu, dan lain-lain. Intinya semua makanan berpati dia masuk ke golongan 2. Lalu yang jenis kelompok ketiga itu gula. Jadi gula di sini terdiri dari gula pasir, gula merah, dan lain-lain. Nanti bisa kalian baca sendiri untuk lebih detailnya. Nah, kelompok bahan makanan yang keempat itu ada buah atau biji berminyak. Nah, di sini banyak ya, misalnya kacang-kacangan itu kan dia sumber lemak juga, sumber minyak. Jadi masuk ke sini. Buah kelapa, daging kelapa ya, itu juga masuk ke buah biji berminyak di sini. Kopra serta turunannya. Nah, lalu yang kelompok kelima ada buah-buahan. Ini sudah jelas ya kalau buah-buahan. Kemudian kelompok bahan pangan yang keenam itu sayuran, yang ketujuh itu daging, lalu yang kedelapan telur. Dan yang ke-9 ada susu, yang ke-10 ikan, dan yang ke-11 minyak dan lemak. Nah, minyak dan lemak di sini dikelompokkan menjadi sumber dari nabati dan hewani gitu. Nah, itu 11 jenis bahan makanan ya di kolom 1. Jadi kolom 1 tadi jenis bahan pangan, ini cara pengisiannya ya sekarang. Jadi yang tadi kan ingat ya ada 20 kolom. Jadi yang kolom pertama jenis bahan makanan ya ini tinggal dimasukkan nama seluruh bahan pangan sesuai dengan kelompok komoditasnya. Yang kelompoknya ada 11 kelompok tadi. Lalu yang kolom kedua untuk produksi itu masukkan angka produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan komoditasnya. Yang kolom ketiga, produksi keluaran, itu angka produksi yang merupakan produk awal yang diperoleh dari hasil produksi dan belum mengalami perubahan maupun produksi turunan pada produksi masukan, kolom 2. Nah, ini tentunya data-data ini ada sumber datanya ya. Jadi ini kan ada data impor ekspor, ada data ketersediaan, misalnya data produksi per tahun berapa, data masukan keluaran berapa, perubahan stok misalnya ya, yang kolom 4 ini kan dia masukkan angka perubahan stok dari ketersediaan akhir dikurangi awal gitu. Bahan makanan tandanya bisa negatif ataupun positif. Kalau dia tandanya positif artinya misalnya ada peningkatan stok. Kalau negatif misalnya stoknya dia berkurang, seperti itu ya. Jadi data-data yang dimasukkan dalam NBM ini memang ada sumber-sumber datanya sendiri, entah itu dari misalnya dari Kementerian dari Kemenpan ataupun dari yang lain ya. Nanti kita lihat juga di slide ini ada sumber-sumber data yang bisa dipakai untuk menghitung NBM. Nah, kemudian yang kolom 5 impor. Nah, itu tentunya yang diisikan di situ adalah angka jumlah bahan makanan yang masuk dari negara atau dari wilayah lain. Kalau kolom 6 itu penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, ya artinya berarti totalnya ya, masukkan angka dari hasil produksi keluaran yang kolom 3 itu dikurangi perubahan stok kolom 4 dan ditambah di kolom 5. Jadi ini cara menghitungnya. Kolom 7 ekspor. Nah, kalau ekspor tentunya sudah jelas ya jumlah bahan makanan yang keluar, artinya yang diekspor ke luar negeri. Kolom 8 penyediaan dalam negeri. Nah, ini berarti cara ngitungnya kalau ketersediaan dalam negeri adalah hasil dari penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, yang kolom 6 ini dikurangi dengan yang akan diekspor. Jadi sisanya itu adalah yang tersedia. Lalu di sini kolom 9 ya. Sebentar. Kolom 9 itu ada pakan. Pakan itu jumlah angka jumlah bahan pangan yang dipakai untuk pakan. Jadi pakan itu maksudnya untuk pakan ternak. Kolom 10 benih atau bibit.
itu angka yang dipakai untuk bibit. Kolom 11 yang diolah untuk makanan. Nah, ini berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan. Lalu kolom 12 untuk non-pangan, jadi angka jumlah bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk keperluan yang lain, untuk selain makanan. Kolom 13 tercecer, itu artinya tadi yang hilang selama proses-proses pengolahan dan penggunaan lain. Lalu kolom 15 bahan makanan. Nah, bahan makanan ini masukkan angka jumlah bahan pangan hasil pengurangan dari kolom 8 dikurangi kolom 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini cara-cara menghitungnya. Ini pun sama ya, jadi dari kolom 16 sampai ke 20. Nah, misalnya kita menghitung yang di sini misalnya ya, kolom 16 sama 17 itu sama, mirip, cuman beda satuannya saja, kilogram per tahun dan juga gram per hari. Tapi cara ngitungnya sama di situ. Jadi angka hasil perhitungan dari ketersediaan per kapita, kolom kalau yang nomor 17 ya, ini berarti kolom 16, itu kan satuannya dalam kilogram per tahun. Jadi tinggal di-convert aja menjadi gram per hari di situ. Dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun, 365 hari, lalu dikalikan 1000 karena dari kilogram ke gram gitu. Kalau kolom 18 ketersediaan energi per kapita per hari, itu ngitungnya kolom 17, lalu dikalikan dengan kandungan energi dari 100 gram bahan makanan dibagi 100. Jadi ini rumusnya di sini. Kolom 17 kalikan persen BDD kalikan kandungan energi per bagi 100. Yang kalau nomor 19 dan 20 juga yang hitungnya seperti itu. Rumusnya ada, di sini sudah ada. Jadi kalau kalian mau menghitung itu tinggal lihat rumusnya aja gitu. Karena di sini sudah cukup jelas sih menurut saya, tinggal di sini kan sudah rumusnya itu sudah langsung ya. Misalnya angka di kolom berapa, dikalikan apa, lalu dibagi berapa gitu untuk ngitungnya. Nah, prinsip dari neraca bahan makanan itu adalah jumlah ketersediaan. Jadi TS itu total supply, jumlah total ketersediaan itu sama dengan jumlah yang dipakai atau jumlah penggunaan, total utilization. Jadi neraca itu kan keseimbangan ya, neraca bahan makanan. Artinya neraca itu kan seperti timbangan, jadi dia seimbang gitu. Jadi prinsipnya itu, jadi pangan yang tersedia itu sama dengan yang digunakan. Nah, rumusnya untuk penyediaan atau supply, total supply-nya, total ketersediaan bahan makanan itu diperoleh dari perhitungan total yang diproduksi, dikurangi dengan perubahan stok, lalu ditambah dengan yang diimpor, dan dikurangi yang diekspor. Jadi intinya yang masuk itu ditambah. Kalau keluar berarti dia harus dikurangi karena bahan pangan itu tidak lagi menjadi milik dalam negeri kan. Kalau misalnya diekspor itu ya berarti dikurangi gitu. Jadi total ketersediaan rumusnya seperti ini. Lalu untuk total penggunaan atau utilization itu intinya semua yang dipakai gitu. Dari ketersediaan ini semua yang dipakai itu dijumlahin aja. Jadi dari pakan, bibit, industri tercecer. W ini wasted ya tercecer. ROU ini other use, ini penggunaan lain. Lalu ketersediaan bahan pangan di sini. Jadi ini tinggal dijumlahkan semuanya untuk bisa menghitung total berapa yang dipakai. Jadi harusnya ini nanti sama dengan ini gitu. Kalau kita masukkan rumusnya berarti ini akan sama dengan ini. Nah, untuk menghitung ketersediaan pangan, jadi ketersediaan pangan yang dikonsumsi itu FD ya. Jadi kita lihat lagi di sini nih. Nah, di sini sebentar. Nah, FD ini adalah di sini, ini adalah ketersediaan bahan pangan yang kita konsumsi. Artinya bukan penggunaan yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain kan di sini ada pakan, bibit, industri, ini kan ya udah gitu, itu bukan yang kita konsumsi. Kalau yang kita konsumsi itu yang FD di sini. Nah, untuk menghitung FD berarti kan kalau kita bikin persamaan ya, ini sama dengan ini, berarti ketika kita ingin menghitung FD itu yang ini dikurangi dengan total yang ini kan. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ketika kita menghitung FD, sebenarnya ini asalnya dari persamaan tadi, tinggal dipindah aja gitu. Karena tadi FD ini kan di sini nih harusnya ditambah dengan FD di sini. Nah, sehingga untuk menghitung
ketersediaan pangan yang kita konsumsi itu adalah total ketersediaan ini. Ini kan rumus total ketersediaan yang biru ini. Dikurangi penggunaan yang selain konsumsi. Gitu. Cukup gampang ya ngitungnya, tinggal hanya melibatkan penjumlahan dan pengurangan saja intinya. Gitu. Nah, lalu untuk menghitung ketersediaan per kapita itu maksudnya per kepala ya, jadi per orang gitu, per individu. Kalau misalnya kita ngomongin per kapita itu artinya per kepala. Jadi ketersediaan pangan per kapita itu ya berarti total ketersediaan yang dikonsumsi tadi, FD, dibagi dengan total jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, kenapa pertengahan tahun? Kenapa bukan awal tahun dan akhir tahun gitu? Karena kalau misalnya kita menghitung data-data yang menggunakan data jumlah penduduk, itu kita ambil tengahannya. Jadi biar mewakili jumlah penduduk dalam 1 tahun itu. Kalau kita ambil di awal tahun, nah itu kan masih ada sisanya banyak ya. Misalnya setahun kan ada 12 bulan gitu. Kalau kita ambil data awal tahun, artinya masih kemungkinan di sisa bulan yang masih banyak ini dia akan bertambah gitu jumlah penduduknya. Sehingga untuk amannya itu pasti kalau kita menghitung data-data seperti ini diambil yang pertengahan tahun supaya di tengah-tengah gitu. Nah, itu pertimbangannya. Sehingga kalau ngitung per kapita, ketersediaan per kapita ya dia tinggal dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, kemudian tadi yang kita ngitung-ngitung itu kan ada dari kolom 16 ya, yang mulai ngitung persediaan per tahun, lalu ketersediaan per kapita per hari itu kan dari kolom 16, 17 dan seterusnya. Nah, ini di sini diulang lagi ya, diulang lagi rumusnya ya. Saya tulis di sini. Jadi untuk ketersediaan per kapita per tahun itu ya tinggal yang kolom nomor 15 dikalikan 1000 dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi nanti satuannya di sini adalah kilogram per kapita per tahun. Kalau untuk yang per kapita per hari itu berarti yang data ini, yang data per tahun tinggal di-convert ke hari. Jadi dibagi dengan 365 di sini dan dikalikan 1000 karena di sini satuannya dalam gram. Jadi rumus-rumusnya ini yang dipakai untuk hitung. Lalu ini sama juga sih, ulang saja yang kolom 18, kolom 19 dan kolom 20 ya rumusnya. Rumusnya tadi sudah ada juga ya di tabel. Ini cuma dipisah aja. Sama sih. Nah, sekarang ini. Tadi datanya kan ada banyak banget ya yang dimasukkan untuk menghitung NBM itu. Ada dari kolom nomor 1 sampai 20 itu ada data ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, itu jenis data yang dipakai itu apa saja sebenarnya gitu. Jadi yang pertama ada data resmi. Data resmi itu artinya harus digunakan itu apabila tersedia kita harus pakai data resmi supaya valid. Jadi apabila ada lebih dari satu institusi yang mengeluarkan data yang sama dengan angka yang beda, nah ini perlu dilakukan rekonsiliasi dan diambil jalan tengahnya, data mana yang akan dipakai. Lalu data tidak resmi. Jadi data tidak resmi ini data yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintahan. Jadi bisa dari industri, bisa dari data perdagangan, data penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tenaga ahli, ataupun konsultan. Jadi bukan dikeluarkan oleh institusi pemerintahan gitu ya, tapi dari sektor atau dari lembaga yang lain. Nah, itu bisa dipakai juga untuk ngitung NBM. Kemudian, data tidak resmi ini dipakai kalau memang data itu tidak ada data resminya. Kalau ada data resmi ya kita pakai yang data resmi saja gitu, yang memang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan yang terkait. Lalu data hasil perhitungan misalnya. Ini hanya digunakan ketika data resmi dan semi resmi tidak ada. Jadi yang ini dan ini tidak ada. Kemudian dihitung berdasarkan data series paling tidak 5 tahun. Jadi kalau hasil perhitungan itu dilihat tren ya. Nah itu tidak hanya pakai data 1 tahun aja, tapi tren 5 tahun misalnya seperti apa, nah itu yang dipakai. Yang terakhir ada perkiraan atau estimasi. Ini pilihan terakhir. Maksudnya adalah kalau misalnya datanya tidak ada dari sini maupun dari sini maupun dari sini. Jadi diestimasi gitu. Tidak berdasarkan perhitungan dari data series, tetapi dari expert judgment atau dari pendapat ahli saja di sini. Tapi ini pilihan terakhir ya. Kalau memang ada sumber data yang lain yang lebih valid ya yang lain dulu yang dipakai. Gitu. Ini pilihan terakhir kalau memang sudah tidak ada data yang tersedia. Nah, jenis dan sumber data yang bisa dipakai ya untuk menghitung NBM itu misalnya di sini ya jenis data produksi berbagai jenis bahan pangan dari padi, palawija, sayur, buah itu
sumber datanya bisa diambil dari Dijen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, lalu dari Dijen Hortikultura, dari Kementan, lalu dari Dijen Perkebunan, Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini untuk bisa tahu komoditas perikanan. Untuk ekspor impor, nah itu tentu dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan untuk data stok atau data ketersediaan itu bisa dari Bulog atau dari Dijen Perkebunan dan Kementerian Pertanian. Lalu bibit padi dan palawija itu dari BPS, industri untuk selain non pangan itu juga dari BPS datanya. Dan konsumsi rumah tangga dari BPS juga, besaran dan angka konversi. Nah, konversi ini dari hasil kajian ya, atau hasil studi pendekatan instansi terkait. Lalu data penduduk, misalnya ingin tahu data berapa jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2020 misalnya. Nah, itu dari buku proyeksi penduduk Indonesia. Hasil ini ya, dari Badan Pusat Statistik juga tentunya kalau data kependudukan. Lalu data komposisi gizi, itu bisa dari BPS juga. Kemudian ada di KBM ataupun daftar komposisi bahan pangan ya, di bahan makanan yang diolah oleh BKP dari Kementan, dan tabel TKPI ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang sumber datanya bisa diambil dari banyak institusi gitu. Nah, sebelum masuk ke PPH, ini untuk NBM ya. Jadi sebenarnya data NBM itu kita bisa cek online. Ada sistem website online untuk data tren NBM di setiap tahun, baik itu di level provinsi ataupun level nasional gitu. Itu ada datanya. Jadi memang sudah ada sistem informasi online-nya berupa website gitu. Jadi ini tidak manual ya, pasti di pusat itu datanya sudah terintegrasi semuanya. Jadi ketika misalnya dari Kementan mau membuat data neraca bahan pangan misalnya tahun 2020 gitu, mereka sudah ada websitenya untuk ngisi itu, dan data dari website itu bisa diakses umum. Nanti kalian bisa cek di Google, silakan saja diketik di situ data NBM gitu, atau website NBM online, nanti akan keluar dan kita bisa lihat data NBM per tahun gitu. Jadi ini tidak manual, sudah ada sistem datanya. Oke, itu untuk NBM ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pola pangan harapan. Nah, untuk PPH itu pengertiannya adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi bisa memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Itu dari FAO ya, FAO Rapat tahun 89. Jadi susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi gitu, proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok bahan makanan dengan mempertimbangkan di sini ada segi daya terima, ada ketersediaan, ekonomi, budaya, dan agama. Jadi kalau NBM tadi ada 11 kelompok, untuk pengelompokan jenis bahan makanannya itu ada 11 tadi. Kalau di PPH ini ada 9. Hanya ada 9. Jadi nanti beberapa kelompok bahan makanan yang ada di NBM dari 11 itu nanti bisa kita masukkan sehingga hanya menjadi 9 ketika mengisi PPH gitu. Nanti kita lihat juga di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung PPH. Tujuan dari perhitungan PPH ini untuk bisa menghasilkan suatu komposisi norma standar pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi, lalu cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Nah, sebenarnya PPH ini untuk apa sih gitu? Jadi angka PPH, pola pangan harapan, itu dia idealnya 100 nilainya. Jadi kalau dia PPH-nya 100 berarti itu sudah sempurna gitu ya, ketahanan pangan, maksudnya keragaman bahan pangan dan pemenuhan zat gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat di suatu negara itu sudah ideal. Itu harus 100 nilainya. Jadi kalau masih kurang dari 100 artinya masih belum ideal. Jadi angka PPH ini dia merupakan salah satu parameter gitu. Di sini adalah parameter sederhana untuk menilai tingkat keragaman dan juga mutu gizi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu ya, di tingkat ketersediaan dan juga konsumsi pangan. Jadi semakin dia tinggi angka PPH-nya, artinya semakin makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu semakin beragam dan mutu gizinya juga sesuai gitu dengan yang seharusnya, dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
Nah, di sini PPH ini sebagai salah satu indikator ketahanan pangan suatu wilayah. Nah, komponen dari PPH ini, pangan tersedia secara cukup ya. Ini maksudnya pangan tersedia secara cukup ini dari level negara sampai level ke individu. Jadi tidak hanya cukup di tingkat suatu wilayah negara saja, tetapi kecukupan itu benar-benar terdistribusi merata gitu sampai ke level perseorangan atau level individu di dalam rumah tangga. Dan ukuran atau indikator untuk mengukur ini itu tersedia ya. Tersedia secara cukup secara nasional, wilayah, rumah tangga dan individu sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi masing-masing level. Jadi TKE, TKP ketersediaan itu tingkat kecukupan energi dan juga tingkat kecukupan protein yang memang direkomendasikan. Lalu komposisinya beragam. Nah, ini nanti bisa komposisi beragam ini ditunjukkan oleh skor PPH ketersediaan dan juga makanan yang tersedia itu aman. Artinya keamanan pangan segar ataupun pangan olahan industri rumah tangga dan juga industri yang lain. Yang kedua adalah selain dia tersedia cukup, pangan ini harus bisa diakses secara merata dan terjangkau. Nah, indikatornya apa? Jadi yang pertama harganya stabil gitu. Kalau harganya tinggi kan mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses bahan pangan tertentu. Nah, itu berarti tidak merata kalau seperti itu. Jadi di sini salah satu indikatornya dilihat dari harga. Kemudian yang kedua adalah disparitas harga antar wilayah rendah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbedaan harga di setiap wilayah itu tidak berbeda jauh antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kalau misalnya ada perbedaan harga yang terlalu tinggi, artinya di situ disparitasnya tinggi. Kalau rendah ya maksudnya berarti misalnya harga beras gitu ya, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan ya harusnya dia selisihnya sedikit. Nah, itu yang disebut dengan disparitas rendah. Lalu disparitas antar kelompok pendapatan rendah atau Gini indeks rasio rendah. Nah, kalau ini kita melihat perbedaan ataupun kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah gitu ya. Apakah ada yang benar-benar misalnya jeglek gitu ya perbedaan gapnya antara yang misalnya si kaya dengan si miskin. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Jadi seharusnya perbedaan atau kesenjangan pendapatan ini rendah ya, sehingga tidak ada yang kaya banget dan miskin banget, nggak ada. Tapi hampir semuanya itu ya rata-rata sama gitu maksudnya. Sehingga mereka bisa mengakses bahan pangan yang tersedia secara merata. Nah, yang ketiga adalah konsumsi cukup, berkualitas. Berkualitas ini dari segi mutu gizinya ya, jadi beragam dan juga gizi seimbang, aman. Aman ini tidak terkontaminasi oleh cemaran-cemaran dan juga kepercayaan dan menyehatkan. Nah, di sini indikatornya yang pertama cukup. Cukup itu ya dilihat dari seberapa banyak atau seberapa persen yang sudah terpenuhi dari angka rekomendasi kecukupan gizi yang ada. Kemudian beragam, keragaman pangan yang dikonsumsi ini juga bisa dilihat ya dari skor PPH-nya. Kalau skor PPH-nya rendah artinya keragamannya rendah. Kalau skor PPH-nya tinggi artinya dia semakin beragam makanan yang dikonsumsi. Nah, yang ketiga adalah asupan aman dari cemaran. Jadi kalau kita melihat asupan aman atau enggak, itu indikatornya misalnya kita melihat kasus keracunan. Apakah sering terjadi atau tidak. Dan juga dari sisi kepercayaan itu maksudnya adalah kehalalan ya, pangan halal dan yang tidak halal gitu. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam sehingga faktor halal, label halal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, kegunaan data PPH yang pertama untuk menilai jumlah dan komposisi konsumsi ataupun ketersediaan pangan di masyarakat atau pada populasi tertentu. Yang kedua, skor PPH ini dia menunjukkan indikator mutu gizi dan juga keragaman konsumsi atau ketersediaan pangan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, semakin tinggi skornya artinya makanan yang dikonsumsi itu semakin beragam dan nilai gizinya semakin baik, semakin seimbang atau mendekati seimbang. Gitu.
Nah, jadi maksimal nilai PPH ini idealnya adalah 100. Kemudian juga data PPH, skor PPH itu dipakai untuk rujukan untuk bisa memperkirakan atau mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah. Nah, ini PPH jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan ada 9 kelompok untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi dari setiap kelompok. Jadi di sini ada kelompok 9 ya, ada 9 dari serealia, lalu umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur buah dan bumbu di sini. Nah, mungkin tadi kalau di NBM tidak ada ya bumbu, di sini ada bumbu. Nah, ini ada 2 sumber data. Jadi yang pertama dari FAO Rapa tahun 89, yang kedua dari Departemen Pertanian tahun 2001. Ini yang dari Indonesia ya. Jadi di sini ada persen ini adalah kontribusi energi. Jadi misalnya gini, 50% dari serealia ya. Artinya rekomendasinya adalah kebutuhan energi harian kita itu dipenuhi dari serealia itu proporsinya atau kontribusi dari serealia itu adalah 50%. Karena memang ini yang paling banyak ya, karena memang orang Indonesia itu kan kita mengkonsumsi sumber karbohidrat dari serealia, terutama dari bahan pangan pokok kita kan beras ya Mas Ian ya. Maksudnya belum terlalu beragam gitu loh, walaupun ada banyak sumber karbohidrat sebenarnya, tetapi masih kalau di masyarakat Indonesia itu ya beras gitu, yang menjadi pangan utama. Ada yang bilang kalau belum makan nasi itu belum makan gitu ya, padahal sebenarnya ada sumber-sumber yang lain. Tetapi karena memang serealia ini masih yang menjadi yang utama, sehingga dia kontribusi zat gizi energinya itu adalah yang paling besar, jadi 50% di situ. Jadi di sini ya keterangannya, persen itu adalah proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok bahan pangan. Jadi misalnya dari umbi-umbian itu 6%, lalu hewani itu 12%, dan seterusnya. Jadi ini sudah ditetapkan. Lalu bobot di sini, bobot adalah didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan. Triguna makanan itu 3 fungsi pokok makanan, jadi zat tenaga, pembangun, dan pengatur gitu. Ini mata kuliah gizi dasar ya dulu ya. Jadi triguna makanan, mana yang termasuk zat tenaga, ya tentu saja yang sumber karbohidrat, misalnya serealia, umbi-umbian gitu. Lalu zat pembangun ini ada protein ya dari hewan ini nabati, lalu zat pengatur ini lebih ke vitamin dan juga mineral gitu. Jadi bobot ini didasarkan pada fungsi triguna makanan itu. Nah, ini juga sudah ditentukan ya mungkin dari hasil penelitian dan juga hasil perhitungan sebelumnya. Jadi untuk serealia itu nanti kita lihat juga deh cara ngitung bobot ini seperti apa. Serealia itu setengah, umbi-umbian setengah, lalu pangan hewani itu 2, minyak lemak dan biji berminyak itu setengah juga, kacang-kacangan itu 2, gula itu setengah. Nah, ini sayur dan buah ini yang paling tinggi 5, bumbu itu 0. 0 kenapa 0? Karena bumbu tidak dimaksudkan untuk memenuhi energi ya. Jadi bumbu itu kan hanya dipakai untuk misalnya meningkatkan cita rasa dalam masakan gitu. Jadi memang tidak ditujukan untuk sebagai sumber energi, sehingga di sini 0 bobotnya. Nah, lalu di sini ada skornya. Ini skor ideal ya, karena skor PPH ideal kan 100. Jadi itu diperoleh dari rinciannya seperti ini harusnya. Dari serealia itu 25, itu hasil perkalian ya. Jadi skor ini adalah hasil perkalian antara persen dengan bobot. Jadi ada ini, tinggal dikalikan 25. Nah, tapi ini misalnya ini kan harusnya 3 ya, tapi kenapa 2,5 ya? Karena ada faktor-faktor lain di situ ya yang mempengaruhi. Tetapi ini skor ini adalah skor yang sudah ditetapkan. Jadi ini skor ideal yang dijadikan sebagai patokannya gitu. Nanti kita lihat cara ngitungnya gimana. Nah, ini untuk triguna makanan tadi, itu ketiga fungsi makanan itu tidak bisa saling menggantikan, sehingga bobot fungsinya ini sama. Jadi ini kalau yang tabel sebelumnya itu sudah ada angka-angkanya ya. Jadi yang slide-slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan dari mana asal-asal angka tersebut. Jadi cara ngitung, lebih ke cara ngitungnya. Nah, zat pembangun, pengatur, dan juga tenaga itu
fungsinya itu dianggap sama ya, sama pentingnya gitu, sehingga bobotnya itu sama. Jadi totalnya kan 100%. Jadi total persentase itu ya pasti 100% untuk energi itu ya maksudnya. Jadi di sini karena ada 3 fungsi, sehingga proporsi masing-masing itu ya sepertiga dari total. Jadi semuanya sama bobotnya di sini ya. 100 dibagi 3, jadi 33,3%. Itu sumbangan total sumbangan energi ataupun bobot ya, di sini bobot fungsinya dari setiap kelompok bahan pangan ini berdasarkan trigunanya. Jadi sama semuanya. Nah, ini. Jadi untuk penentuan bobot itu yang tadi di tabel tadi kan ada kalau misalnya padi, umbi itu berapa setengah, ada yang 2, ada sayur buah itu paling tinggi 5. Nah, itu cara ngitungnya bagaimana? Jadi sebenarnya itu perhitungannya begini, ada di slide ini. Bobot itu dihitung dari sumber persentase triguna pangan tadi yang masing-masing 33% tadi, dibagi dengan total kontribusinya yang ada di sini. Jadi misalnya yang ini ya, padi-padian, umbi, minyak lemak, buah, biji berminyak, dan gula. Itu semuanya kan sumber energi tuh. Minyak lemak juga sumber energi, buah, biji berminyak juga sumber energi, lalu gula juga sumber energi. Jadi 9 kelompok bahan pangan tadi dikelompokkan berdasarkan triguna makanan. Jadi yang masuk ke sumber energi ada 5 kelompok ini. Nah, ini kita hitung total kontribusi energinya berapa. Jadi ini kan kalau padi-padian 50% dan sebagainya ya. Jadi kalau ini di total itu hasilnya 74%. Nah, jadi bobot ini diperoleh dengan cara membagi. Jadi yang 33,3% tadi dibagi dengan totalnya 74% sehingga diperoleh setengah. Nah, sehingga tadi ya bobot untuk setiap kelompok pangan ini adalah setengah. Lalu yang hewani dan kacang-kacangan itu kan sumber protein, zat pembangun. Nah, mereka dikelompokkan menjadi satu berdasarkan sumber triguna makanan tadi. Jadi dia dihitungnya 33,3% dibagi dengan total ini. Jadi 12 ditambah 5, 17%. Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Ini pembulatan ya, jadi dibulatkan menjadi 2 gitu. Sehingga diperoleh bobot untuk hewani dan kacang-kacangan itu 2. Untuk sayur dan buah, nah itu kan juga sama kontribusi di sini berdasarkan triguna makanannya kan 33,3% atau sepertiga ya. Nah, totalnya di sini 6%. Jadi tinggal ini dibagi dengan totalnya 6% sehingga diperoleh bobot 5. Nah, kemudian yang bumbu tadi 0 karena dia tidak termasuk ke dalam salah satu triguna pangan. Karena dia bukan sumber energi, bukan sumber pembangun, dan juga bukan pengatur. Sehingga bobotnya di sini 0. Kalau 0 dibagi berapapun dia hasilnya akan 0. Gitu ya, karena memang tidak konsumsi bumbu dan misalnya minuman ya di sini yang lain-lain itu tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Nah, jadi ini asal perhitungannya, asal mula penentuan bobot yang tadi di tabel tadi. Kemudian untuk PPH ketersediaan ya. Jadi ini bagaimana hubungannya NBM dengan PPH gitu. Tadi kan di NBM dijelaskan kalau data NBM itu dipakai untuk menghitung PPH ketersediaan. Jadi untuk analisis ketersediaan pangan, jadi NBM tadi kan dia ada data ya ketersediaan energi per kilogram kapita per hari ataupun per tahun ataupun gram per kapita per hari. Tadi diingat-ingat ya ada data ketersediaan energi di sana di NBM tadi. Jadi NBM ini kan satu-satunya alat analisis yang menghitung ketersediaan pangan hingga ke zat gizinya per kapita. Tadi yang dihitung di sana ada energi, ada protein, dan juga lemak gitu. Nah, sedangkan untuk PPH ketersediaan, itu dia menilai atau mengevaluasi mutu ketersediaan pangan berdasarkan data NBM ini. Jadi, di situ kaitannya ya, kita ngitung NBM dulu makanya, baru bisa menghitung skor PPH ketersediaannya. Kegunaan PPH, tingkat ketersediaan itu datanya untuk apa sebenarnya? Jadi, skor PPH itu untuk menilai atau mengevaluasi ketersediaan pangan. Yang pertama, kita bisa tahu situasi ketersediaan aktual dengan kecukupan energi yang dianjurkan ya, angka kecukupan energi berapa dari skor PPH tadi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kontribusi ketersediaan pangan, ketersediaan energi dalam persen
angka kecukupan energi dengan komposisi energi harapan. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui skor PPH aktual dengan yang diharapkan. Ini kita langsung, nanti ada contohnya sih, contoh hitungnya gitu. Nah, lalu ini kan kita ngomongin ya sebelumnya ada misalnya sesuai dengan kecukupan energi yang disarankan. Nah, kecukupan zat gizi itu kita lihatnya dari mana? Jadi dari angka kecukupan gizi atau AKG. Ini adalah kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang ya menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan derajat kesehatan yang optimal. Jadi data AKG itu yang terbaru tahun 2019 ya sekarang. AKG itu kan dihasilkan dari BNPG. Jadi BNPG ini Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi gitu ya. Ini semacam apa sih kayak forum gitu untuk merumuskan atau misalnya merevisi angka kecukupan gizi yang berlaku untuk masyarakat Indonesia. Kalau NBM itu dia menggunakan AKG tingkat ketersediaan. Jadi energi patokannya itu 2.400 kalori per kapita per hari. Dengan protein itu 63 gram per kapita per hari. Kalau untuk PPH itu pakai data tingkat konsumsi AKG. Jadi energi yang direkomendasikan itu adalah untuk orang Indonesia ya, untuk orang Indonesia dewasa sehat itu energinya 2.100 kalori per kapita per hari, lalu proteinnya itu 57 gram per kapita per hari. Nah, jadi untuk pengelompokan bahan pangan untuk PPH itu ada 9. Nah, ini jenis komoditasnya bisa kalian cek sendiri di sini. Jadi padi-padian, umbi, pangan hewani, minyak, dan lain sebagainya sampai ke yang lain-lain. Jadi lain-lain tadi di sini tidak hanya bumbu sebenarnya, tetapi ada juga bahan minuman, misalnya kayak cengkeh gitu ya. Lalu ini bumbu yang lain sih. Ada kalau yang minuman di sini ada teh, kopi. Kalau bumbu ya banyak sekali di sini ya. Rempah-rempah. Oke, kita sekarang bahas untuk langkah perhitungan menghitung PPH ketersediaan. Mungkin ini step-step ini rangkuman ya yang ada di slide ini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja lihat per stepnya gitu. Nanti kalau saya bahas langsung dari sini, ini kan belum ada gambaran gitu ya kalau hanya seperti ini. Jadi ini summary-nya atau rangkumannya. Tapi kita akan lihat per step-nya itu seperti apa. Jadi yang ini nanti silahkan kalian bisa review sendiri. Kita langsung bahas saja per step-nya supaya lebih ada gambaran gitu. Jadi yang pertama, sebentar. Yang pertama ini kan sesuaikan pengelompokan pangan ya dari 11 kelompok NBM menjadi 9 pada PPH. Jadi gini, kalau NBM itu kelompoknya ada 11 tadi. Kalau PPH itu ada 9. Nah, caranya kita membuat yang 11 ini ke 9 itu bagaimana? Jadi ini yang NBM kelompok 4 itu kan buah atau biji berminyak. Nah, kalau di NBM, buah atau biji berminyak itu dia termasuk kacang-kacangan di situ. Tapi kalau di PPH, buah biji berminyak di situ hanya kelapa saja. Sehingga yang kacang-kacangan ini dia masuknya ke nomor 5. Jadi gitu ya. Ini ada angkanya. Ini maksudnya dia adalah masuk ke nomor berapa di kelompok PPH gitu. Jadi kalau yang kacang-kacangan dia masuk ke kelompok nomor 5 di kacang-kacangan. Lalu untuk nomor 5 dan 6 di NBM, buah dan sayur, itu kita masukkan ke satu kelompok, yaitu nomor 6 di PPH, yang sudah mencakup sayur dan buah di sini. Nah, ini ada keterangannya. Di sayur dan buah itu minus kentang dan kacang merah ditambah rumput laut gitu ya, untuk yang PPH. Kemudian yang di NBM itu kelompok 7 sampai 10, daging, telur, susu ikan, itu di PPH itu dijadikan satu kelompok menjadi nomor 7, yaitu pangan hewani, minus jeroan dan rumput laut di sini. Gitu. Jadi caranya mengelompokkan dari NBM ke PPH seperti itu. Ini ketentuannya. Sehingga dari 11 dia hanya menjadi 9. Itu yang step pertama ya. Lalu yang selanjutnya, sebentar.
Selanjutnya adalah menyusun PPH ketersediaan ideal. Jadi, step selanjutnya itu kita susun yang kondisi idealnya dulu. Tadi saya bilang ya kalau, skor PPH maksimal itu 100. Jadi tabel ini adalah skor ideal, bukan skor yang sebenarnya. Bukan yang dihitung berdasarkan kondisi saat ini, tapi ini yang idealnya, kondisi idealnya. Untuk energi, ini kandungan energi, dalam kalori per kapita per hari dari setiap jenis kelompok bahan pangannya per hari. Jadi di sini pakai yang 2.400 ya, yang tadi NBM tadi. Karena ini ketersediaan sehingga di sini patokannya yang 2.400 kalori per hari. Lalu persen AKG-nya dia ya harusnya totalnya 100%, memenuhi 100% kebutuhannya. Jadi proporsinya itu seperti ini dalam persen. Jadi padi-padian 50 dan lain sebagainya tadi yang saya jelaskan di awal. Ini proporsi pemenuhan energi dari setiap kelompok bahan pangannya. Lalu bobotnya yang tadi tinggal dimasukkan. Dan skor PPH maksimal. Ini hasil perkalian dari persen dengan bobot ya. Jadi diperoleh skor PPH maksimal untuk setiap jenis kelompok pangan itu seperti ini. Mulai dari padi-padian sampai ke lain-lain. Yang totalnya adalah 100. Nah ini adalah kondisi ideal. Skor PPH ideal. Kemudian langkah selanjutnya itu, sorry ini nggak kelihatan yang bagian atasnya kalau saya ini tuh, sebentar. Ini caranya menghilangkannya gimana sih? Biar kelihatan. Bisa. Oke, selanjutnya ini PPH tingkat ketersediaan ya. Jadi berdasarkan neraca bahan makanan nasional tahun 2018 ya. Ini data tahun 2018. Jadi ini contoh saja. Ini contoh PPH, skor PPH negara Indonesia tahun 2018. Nah, itu seperti ini. Kalau ini tadi skor maksimalnya 100, jadi pada tahun 2018 itu skor PPH kita itu 88%. Bukan persen ya, kalau karena ini skor. Jadi hanya 88 saja gitu. Dari yang idealnya 100%, kita ada di 88% pada tahun 2018. Ini contoh saja yang barusan. Kemudian ini saya tunjukkan juga tren skor PPH nasional dari tahun 2015 sampai ke 2020. Ini data dari Susenas ya. Sumbernya dari Susenas, lalu diolah ini dari BPS. Jadi Susenas 2015 sampai 2019, BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran Susenas tahun 2020. BPS diolah oleh BKP. Jadi ini data tren atau perkembangan skor PPH dari tahun ke tahun, mulai dari 2015 sampai ke 2020. Yang merah itu targetnya. Jadi kita itu punya target. Jadi itu sudah masuk ke rencana pembangunan jangka menengah nasional. Itu di situ ada target PPH, skor PPH itu ada. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya. Ini targetnya yang merah. Nah, kondisi aktualnya atau kondisi realnya yang kita capai itu yang garis biru. Jadi memang skor PPH kita itu masih belum sesuai target yang ditetapkan. Ini trennya memang naik ya. Naik dari 2015 sampai 2019 itu trennya naik, tetapi pas tahun 2020 dia turun gitu. Ini naik tapi malah dia sempat turun juga. Nah, kenapa ini sampai turun skor PPH ini? Karena skor PPH ini kan melambangkan tingkat keberagaman pangan dan juga keseimbangan zat gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, artinya ini sudah naik ya dari tahun ke tahun trennya, tetapi pas 2020 ini turun. Nah, mungkin ini bisa jadi juga ya, ini saya hanya menebak, tapi mungkin juga ini ada pengaruhnya karena pandemi juga, sehingga yang tadinya keberagaman konsumsi serta kecukupan zat gizi itu sudah naik gitu trennya, tetapi karena ada pandemi mungkin ya, jadi bisa turun lagi karena pandemi itu kan dia efeknya banyak, ada ke sektor ekonomi juga di mana orang-orang kehilangan pekerjaan sehingga mungkin mereka di tingkat rumah tangga itu kerawanan pangan itu resikonya lebih tinggi gitu dibandingkan kondisi sebelum pandemi, sehingga
Mungkin hal itu bisa mempengaruhi ya turunnya skor PPH pas tahun 2020 ini. Nah, ini skornya, skor PPH nasional. Jadi kita memang masih di bawah target. Dari target 90% kita baru 80-an. Belum sampai 100. Oke, lalu aspek konsumsi pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu ada di situ pasal 60 ya. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu wajib untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat supaya bisa hidup sehat, aktif, dan juga produktif. Yang kedua adalah penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud ayat 1 itu diarahkan untuk tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bervariasi, bergizi seimbang, serta aman gitu, sesuai dengan potensi dan juga kearifan lokal. Nah, kalau untuk aspek konsumsi pangan dalam Undang-Undang Pangan itu pasal 62, jadi di situ diukur ya, tercapainya keanekaragaman konsumsi pangan itu diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Nah, ini yang komposisi pola pangan dan gizi seimbang inilah yang merujuk pada indikator kuantitatif yang ada yang dipakai, yaitu dengan menggunakan skor PPH tadi. Jadi skor PPH ini untuk mengukur secara kuantitatif bagaimana pencapaian nilai komposisi pola pangan serta gizi seimbang masyarakat. Nah, untuk data yang dipakai untuk menghitung PPH, data jenis konsumsi pangan itu ada 2. Jadi di sini ada data konsumsi pangan dan data pendukung. Untuk data konsumsi pangan ini sumbernya bisa primer, data primer, dan data sekunder. Nah, nanti ini kita lihat masing-masing ini sumber datanya dari mana. Lalu untuk data pendukungnya itu ada DKBM, lalu URT, daftar pangan acuan, lalu daftar konversi perubahan bentuk makanan, ada daftar konversi mentah masak di sini, ada daftar konversi penyerapan minyak juga untuk menghitung. Nah, ini yang sumber data konsumsi pangan. Tadi ada primer sekunder. Kalau data primer itu data yang diambil langsung ya. Jadi di sini ada data survei konsumsi pangan. Kalau survei konsumsi pangan itu ya bisa dalam bentuk konsumsi pangan, food intake, unit analisis rumah tangga, wilayah analisisnya bisa dari level desa sampai ke kabupaten, provinsi, dan dapat mengisi kekosongan antar waktu dari Susenas. Jadi ini data yang diambil langsung gitu dari survei pangan. Kalau data sekunder itu pakai data yang sudah ada dari institusi-institusi yang memang di situ ada survei tahunan ataupun survei rutin tiap berapa tahun sekali. Jadi misalnya dari Susenas ya, itu ada data untuk pengeluaran makanan atau food expenditure. Ini setiap tahun datanya dikumpulkannya oleh Badan Pusat Statistik dan unit analisisnya di situ rumah tangga. Jadi data per rumah tangga. Kemudian ada survei konsumsi gizi. Ini juga dikumpulkan di level kabupaten oleh Kemenkes. Kemudian ada data hasil penelitian atau hasil publikasi yang lain. Nah, kalau yang ini metode menghitung skor PPH tadi ya, yang tinggal dikalikan antara persen angka kecukupan energinya, persentasenya, tinggal dikalikan dengan bobotnya tadi, sehingga skor PPH ideal adalah 100. Nah, untuk menghitung PPH itu langkah-langkahnya ada 8. Jadi mulai dari pengelompokan pangan, dari konversi jenis dan satuan pangan, sampai ke penetapan skor PPH setiap kelompok pangan. Ini kita lihat satu-satu. Untuk pengelompokan pangan sudah jelas ya, ada 9. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara dari NBM ke PPH-nya, dari yang 11 ke 9. Kemudian yang langkah 2 itu konversi jenis, bentuk, dan satuan. Nah, di sini kenapa harus dikonversi? Karena pangan yang dikonsumsi di tingkat rumah tangga itu berbeda bentuknya, jenisnya, maupun satuannya. Sehingga satuan berat itu perlu diseragamkan dengan cara konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama, menggunakan faktor konversi gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya itu semuanya dalam bentuk gram. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini di sini ada beberapa jenis faktor konversi yang bisa dipakai. Yang pertama, ketika kita menghitung makanan olahan, makanan olahan itu kan dia ada komposisinya ya. Jadi diuraikan dulu komposisi bahan makanannya itu apa saja, penyusunnya. Lalu dari setiap jenis itu dihitung porsinya. Jadi misalnya gini, makanan pangan olahan 1 porsi sambal goreng hati. Nah, jadi ini diuraikan. Sambal goreng hati ini terdiri dari 8 buah kentang dan
300 gram hati sapi misalnya. Jadi kita uraikan berdasarkan makanan penyusunnya. Yang kedua adalah konversi URT. URT ini misalnya ini ya, 8 buah kentang itu sepadan dengan berapa gram sih sebenarnya gitu. Jadi 8 buah kentang itu setara dengan 400 gram. Jadi satuannya nanti akhirnya gram semua. Kemudian yang ketiga konversi berat masak. Ini adalah ketika bahan makanan itu dimasak itu kan nanti beratnya beda dengan ketika dia mentah. Nah, itu adalah faktor konversi mentah masak ya. Jadi misalnya di sini 200 gram goreng hati itu sepadan dengan 300 gram hati sapi mentah. Jadi ada faktor konversi 1,5 di sini untuk mengkonversi dari bahan masak ke mentah. Nah, faktor konversi masak mentah ini sudah ada ya. Kalian bisa bisa cari filenya, bisa di-download gitu. Faktor konversi mentah masak setiap bahan makanan. Jadi nanti tinggal dikalikan saja. Lalu yang terakhir pangan diolah dengan menggunakan minyak. Nah, itu tentu harus dihitung faktor penyerapan minyaknya berapa. Jadi misalnya 300 gram hati sapi ini menyerap sebanyak berapa persen minyak. Jadi di sini angkanya adalah 4,8% sehingga minyak yang terserap di situ sebanyak 15 gram. Jadi konversi ini penting sehingga semua satuannya nanti dalam bentuk gram. Yang ketiga, kita hitung konsumsi energi menurut kelompok pangannya. Jadi misalnya perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi itu bisa kita lihat dengan bantuan DKBM, tabel DKBM. Lalu kolom energi pada DKBM itu kan dia menunjukkan kandungan energi per 100 gram bagian yang dapat dimakan ya. Jadi misalnya daging, ya itu berarti hanya dagingnya saja gitu, tidak termasuk tulangnya, karena tulang tidak kita makan. Jadi itu berdasarkan BDD. Nah, jadi ngitungnya contohnya seperti ini. 500 gram beras itu berapa sih kalorinya? Jadi ya udah tinggal 50 dibagi dengan 100. 100 ini karena DKBM ini per 100 gram ya. Jadi acuannya per 100 gram sehingga kita bagi 100 dikalikan dengan kandungan energinya berapa di DKBM. Jadi di situ 360. Lalu dikalikan persen BDD-nya. Nah, karena di sini beras berarti dia semuanya dimakan. Jadi BDD-nya 100 per 100. Diketemu kalori 50 gram beras itu 180 kilokalori gitu. Selanjutnya besaran energi setiap jenis pangan itu dijumlah menurut kelompoknya. Yang keempat, stepnya adalah menghitung total energi seluruh kelompok pangan. Jadi ketika kita sudah dapat nih nilai kalori per golongan, per kelompok, itu kita tinggal jumlahkan semuanya. Di sini. Jadi ini adalah total energinya gitu. Ini step yang keempat, kita ngitung total energi ini. Jadi total energi ini satuannya kalori per kapita per hari ya, yang merupakan penjumlahan dari semuanya. Step kelima, kita hitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan. Jadi persen AKE-nya dihitung. Kontribusi energi setiap kelompok dibagi AKE ya. Nah, pada tabel ini kita pakai AKE, angka kecukupan energi 2000 kalori per kapita per hari. Jadi kontribusi energi kelompok padi-padian, misalnya kita ngitung yang padi-padian ya ini contohnya. Jadi energi kelompok padi-padian itu berapa dibagi AKE konsumsi dikalikan 100%. Nah, nanti ketemu ini. Nah, 56 ini dari ini 1126 dibagi dengan AKE-nya 2000 kalikan 100. Begitupun yang kelompok bahan pangan yang lain ngitungnya sama. Seperti itu. Jadi ini kita peroleh persenannya ya. Dan nanti kalau sudah dihitung masing-masing kita jumlah. Jadi persen AKE-nya di sini adalah 84%. Kemudian setelah kita ngitung AKE, yang step selanjutnya kita cantumkan bobot atau rating setiap kelompok pangan. Nah, kalau bobot ini kita tidak usah ngitung lagi, sudah ada tadi angka-angkanya, tinggal kita masukkan ke kolom bobot di sini. Step yang ketujuh kita hitung skor AKE-nya. Jadi kalau tadi bobotnya sudah dimasukin, kita tinggal ngitung skor AKE. Nah, skor AKE ini caranya adalah persen AKE dikalikan bobot. Nah, ini dihitung aktualnya ya. Jadi benar-benar hasilnya itu berapa dicantumkan di sini. Ini dikalikan ini. Kolom persen AKE dikalikan bobot, kalian tuliskan di skor AKE. Kalau yang ini, skor maksimal ini memang skor idealnya tadi. Jadi ini sudah kita tidak ngitung lagi. Yang kita hitung adalah yang aktualnya. Kalau ini kan kondisi ideal ya, yang dijadikan acuan gitu. Jadi ini tidak kita hitung lagi. Yang dihitung yang skor AKE yang sebenarnya di sini. Hasil perkalian ini dengan bobot gitu. Nah,
baru deh step yang ke-8 yang terakhir kita hitung skor PPh-nya. Jadi cara menghitung skor PPh-nya itu kita gini. Jadi kita bandingkan antara skor AKE dengan skor maksimal. Jadi ketentuannya ada di sini. Penentuan skor PPh itu harus memperhitungkan batas skor maksimum. Skor maksimum ini kita lihat dari di sini ya, skor PPh ideal. Jika skor AKE yang kita hitung itu lebih besar daripada skor maksimalnya, maka untuk skor PPh yang diambil adalah skor maksimal. Kalau misalnya skor AKE-nya kurang dari skor maksimal, maka untuk skor PPh yang diambil adalah skor AKE yang kita hitung. Jadi ini gini, contohnya. Yang pertama padi-padian. Kita hitung skor AKE-nya yang dari hasil perhitungan itu 28,2. Sedangkan untuk skor maksimalnya 25. Nah, berarti ini memenuhi kriteria yang pertama. Karena skor AKE-nya lebih dari skor maksimal. Maka yang kita masukkan skor PPh-nya adalah skor maksimal. Bukan skor yang hasil perhitungannya. Karena ini nilainya lebih besar daripada ini. Sehingga kita ambil yang maksimal. Gitu. Kemudian yang contoh kedua, umbi-umbian di sini, kita hitung skor AKE-nya hasilnya 1,6, sementara skor maksimalnya adalah 2,5. Sehingga yang kita masukkan di skor PPh itu adalah yang hasil perhitungan kita, karena hasil perhitungannya lebih kecil daripada skor maksimalnya. Gitu. Jadi cara ngisi skor PPh-nya seperti itu ya. Kalau lebih besar ya diambil yang maksimal, kalau hasil perhitungan lebih kecil yang dipakai yang angka perhitungannya. Jadi nanti semuanya ini kita jumlahkan. Di sini hasilnya 62,5, artinya skor PPh yang kita hitung ini hasilnya adalah 62,5 dari idealnya 100 gitu. Jadi ini adalah hasil yang kita hitung sendiri ya. Hasil aktualnya ini. Oke. Ini hanya meringkas saja yang sudah saya jelaskan tadi dari step 1 sampai selesai cara menghitung skor PPh ya. Ini rangkuman saja. Jadi pertama dari konsumsi aktualnya berapa di sini dijumlah, lalu persen aktualnya dihitung. Kemudian persen AKE-nya, bobotnya, skor AKE-nya dihitung. Ini dengan perkalian ya. Ini sudah ada rumusnya di sini. Lalu skor PPh cara menentukannya ambil skor AKE atau gunakan skor maksimal jika skor AKE lebih dari skor maksimal. Jadi ini summary-nya dari step menghitung PPh yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak cara ngitung PPh-nya? Bingung apa bingung? Semoga enggak ya. Sebenarnya terlihat agak rumit, tapi tidak rumit sih karena sudah ada rumusnya di setiap kolom. Memang kolomnya banyak. Cuman cara kita ngitung per kolom itu sudah ada rumusnya gitu. Jadi sebenarnya tinggal dimasuk-masukkan aja angkanya sesuai dengan rumusnya gitu. Jadi semoga kalian nggak bingung ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Ya, itu materi untuk hari ini untuk menghitung NBM dan juga PPh. Pas ya kayaknya waktunya juga udah hampir habis. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Ini nanti kalau nggak salah kalian ada praktikumnya nggak sih untuk ngitung PPh? Ada jadwal praktikumnya tidak? Soalnya saya nggak ngisi, saya nggak apa namanya, tidak tergabung dalam tim instruktur ya, mungkin untuk yang praktikum mata kuliah ini, jadi saya kurang tahu gitu untuk praktikumnya. Tapi kalau nggak salah ada ya praktikumnya nanti. Ada nggak? Ada diem semuanya. Oke. Semoga kalian masih menyimak ya ini ya. Saya nggak tahu soalnya. Ya, begitu. Materinya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Untuk cara menghitung NBM dan juga PPh. Belum ada, Bu. Masih mencoba memahami. Oke.
Iya ya, memang butuh waktu ya untuk paham ya, karena banyak rumus-rumusnya di sini. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti kalian buka lagi slide-nya gitu. Kalau pas disuruh menghitung PPH, lupa caranya gimana, karena memang step-nya ada banyak ya. Nah itu nggak apa-apa, kalian pelan-pelan aja. Nanti dibuka lagi slide-nya, bisa dipelajari lagi rumusnya per kolom gitu. Ini kan kita pakai tabel ya, jadi setiap kolom itu ngitungnya gimana, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan, nanti kalian tinggal ulangi lagi aja, lihat slide-nya lagi gitu sampai paham. Kalau belum paham ya bisa ditanyakan ke saya, nanti saya buat forum diskusi aja ya di e-learning untuk menampung kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ataupun kalian bisa tanyakan juga ke instruktur misalnya waktu praktikum gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga nanti kalian bisa paham juga. Ini saya kalau menjelaskan terus nggak paham itu kayak ini merasa bersalah. Oke, gitu ya. Kalau begitu saya cukupkan sekian kuliahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.